Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan, beramal dan beribadah dunia akhirat zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dalam rangka tolabul ilmi, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Perlu kiranya kita bertolabul ilmi sesuai dengan amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolabul ilmi fardhatul ala kulli muslim, insyaallah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi amanah, berbagi ilmu kepada kita bersama. Suatu keindahan kalau kita memiliki jiwa untuk berbagi kepada sesama semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala. Para jemaah, para hadirin, para sahabat dan para kerabatku semuanya, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, perlulah kita menjalankan sesuatu yang hak kepada Allah, sesuatu yang tinggi tingkat kebenarannya. Maka dalam waktu dan kesempatan ini, saya akan memberi suatu judul daripada tausiah kita, bahwasanya mimbar itu adalah wahyunya Allah. Berbicara tentang keselamatan kepada Allah, sangatlah besar harapan umat kepada pimpinan daripada agama. Pimpinan-pimpinan petinggi agama, para pesuruhnya Allah, para walinya Allah, harus memiliki konsep-konsep ketuhanan yang sangat tinggi. Tauhid ilahiyah yang harus menjadi tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari seorang pemuka agama. Menjalin hubungan aras dengan Allah yang tidak terputus selama 24 jam. Hidup di dalam kodrat-kodratnya Allah yang bersifat nurani, rahani dan rabbani. Itu adalah kodrat-kodratnya maujudullah. Mendirikan sifat kewalian dalam diri, membuka kewalian diri dalam ilmu, menetapkan dan mendapatkan hidayah dalam ibadah, mendapatkan karomah diri karena Allah. Maka sesungguhnya kita perlu lebih tinggi memahami kembali bahwasanya peningkatan tauhid bagi pemuka agama sangat dibutuhkan oleh umat. Para hadirin dan para
sahabat dan kerabatku semuanya. Kalau dalam pemahaman tidak ada peningkatan tauhidnya kepada Allah, bagaimana kita menyelamatkan diri kepada Allah? Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Kalau pemahaman tauhid kita sangat minus, sangat rendah sekali, untuk itu sangat dibutuhkan pertolongan kepada hambanya Allah, Al-Mukarram, Al-Ustad, Al-Ulama, Al-Awliya. Mari kita turun membantu umat dalam rangka menyelamatkan diri bertauhid kepada Allah. Jangan kita terlena dengan makom diri kita, tapi kita terlenalah makom agama yang belum membesar pada umat. Untuk itu, sesuai apa yang pernah kita alami dan kita lihat dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, amanu, wahai orang-orang yang beriman, tapi katamnya adalah amanu. Apa makna dari amanu? Aminun adalah amanah. Aminun itu imana atau aman. Bagaimana caranya kita bisa percaya kepada amanah Allah, maka amanlah kita. Nah, disinilah tolak ukurnya kepada seorang pembawa agama dalam rangka membawa amanah Allah. Kalau amanah Allah ini tidak sampai, maka orang-orang dalam berikhtiar kepada Allah akan mendapatkan kerugian besar. Salat tidak menghadap Allah, zikir tidak mengingat Allah. Peran penting daripada al-awliya wa ulama, al-mukarram sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kita lihat musibah di mana-mana. Tidak ada lagi segan dan pandang bulunya alam ini kepada umat Allah. Kenapa? Kodrat alam ini sudah memiliki tolak ukur. Apabila kita hidup di bawah derajat kodratnya alam, maka kita tidak akan pernah hilang dan jauh dari apa yang dikatakan cobaan dan musibah. Coba kalau kita memiliki derajat daripada kodratnya Allah, insya Allah kita akan selalu hidup di dalam keamanan bagi Allah. Hizbullahnya Allah wa amanullahnya Allah. Untuk itu sangat dibutuhkan kebenaran daripada pemimpin agama. Maka kita di sini akan kembali saling mengingatkan, sembari hanya mengingatkan bahwasanya bidahlihi marifatul haq fil ilmi, kebenaran ilmu itu adalah dalilnya Allah. Mana dalilnya Allah? Itulah kalamnya ulama. Kita percontohkan dalam satu ibadah. Kita percontohkan seperti ibadah Jumat. Ada dua kandungan di dalam hukum Jumat itu. Yang pertama amal sa'diyah dan kedua ada amal sahadah. Sa'diyah adalah kalamullah yang diucapkan oleh khutbah, menggantikan 2 rakaat, dan sahadah adalah perbuatan langsung rakaat ketiga dan keempat, tetap pada makom zuhur 4 rakaat. Tapi apa yang dilihat di lapangan? Kadangkala tidak paham ini makom solat, tapi masih membawa kalam-kalam sunnah kepada khutbah. Bahkan berbau nuansa politik, nuansa kejadian perbuatan pelanggaran-pelanggaran fikih.
2 rakaat diawali oleh azan berarti masuk kodrat solat fardu zuhur. Kalau kita menciptakan kesunahan di dalam 2 rakaat berupa khutbah, maka kita sama artinya mengurangi kodrat zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau memang tidak diawali azan tidak masalah, mungkin namanya itu tausiah. Tapi kalau yang berupa khutbah harus memiliki kodrat-kodrat solat ilmu sahadah, yaitu zuhur. Akhirnya apa? Akhirnya solat Jumat itu batal fardunya zuhur, mendapatkan sunatnya Jumat. Inilah kerugian yang nyata. Wal asri innal insana lafi khusrin. Inilah yang dialami oleh umat Muhammad yang selalu merugi. Sebetulnya merugi dari mana? Merugi dari yang menerima. Apa yang diberi, itulah yang dia terima. Kenapa? Muslim itu kan berderajat. Ada muslim kasab, dia belum tahu apa-apa. Ada muslim mukmin, dia baru kemarin belajar. Ada muslim muksinin, dia hanya mengajar tapi tak paham. Ada muslim mutakin, dia bekerja tapi belum sampai. Dan ada muslim arifin, dia paham, dia mengerti tapi dia belum berani. Inilah yang harus menjadi pertimbangan bagi kita sebagai pemeluk dan pemuka agama. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu fungsi solat Jumat seperti apa. Jumadil fil hayat. Karena ada di antara Jumadil awal dan Jumadil akhir. Dikumpulkannya segala perbuatan baik dan buruknya umat Muhammad. Disidang di hari Jumat. Supaya tidak ada lagi terbawa minggu depan. Berarti nasib kita baru di minggu depannya. Karena kita akan menghadapi malam Sabat, malam Jumatnya para Nabi. Maka daripada itu, kita bersihkan diri kita di hari Jumat itu. Tapi sayangnya, ibarat di rumah sakit, dokternya pun lagi sakit. Artinya apa? Nuansa yang terjadi, khutbah yang tidak sederajat dengan 2 rakaat pada solat yang fardu langsung, membuat batal jadinya apa yang diharapkan dari rumah berjalan ke masjid. Bahkan dijadikan solat Jumat ini hanya karena tidak enak sama tetangga, tidak enak sama istri, tidak enak sama teman-teman, dan kepingin kumpul di warung kopi setelah pulang Jumat. Lillahi ta'ala itu sudah tidak ada. Kewajiban-kewajiban dan munajat-munajat Jumat saja tidak tahu. Bahkan meskipun dia terlambat, apa katanya masih sholat, masih khutbah, untuk apa langsung ke masjid? Nanti kalau sudah iqamat kita baru datang ke masjid. Nah, seperti itu yang banyak teralami para jemaah. Akhirnya kesadaran zuhur itu sama artinya kita menghilangkan 2 rakaat dengan menunggu di pinggir jalan, menunggu di warung-warung. Kalau imam sudah membuka kalam Assalamualaikum, berarti Jumat sudah masuk, pintu masjid sudah terkunci. Yang menunggu di luar tidak dianggap dia melaksanakan lagi. Kecuali membutuhkan tempat yang sangat luas, yang kurang karena kebanyakan datang jemaah. Tapi dalam hal ini, kebenaran daripada penyampaian wahyunya Allah, wahyu datang dari kalbi, digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut. Bersandar Muhammad kodratnya pada Adam sebagai mimbar, berkalam Allah dalam nyawa dalam bentuk batin. Itulah yang menjadi kalamiah para seorang wali, seorang ustad, seorang daripada imam khatib. Sangat besar marwahnya hari Jumat itu. Bahkan dijanjikan oleh Rasulullah
Semua umat, hanya umatku lah yang diberi kesempatan oleh Allah sebuah hari untuk dia, yaitu hari Jumat. Tapi dalam hal ini, kesadaran Jumat ini menjadi tradisi, apalagi di kota-kota. Menjadi suatu tradisi, tradisi apa? Tradisi enggak enak hati. Inilah yang membuat semakin jauhnya Allah pada diri. Kenapa? Kita tanya, kenapa ente tidak Jumat? Capek Pak, khutbahnya kan itu ke itu saja. Nah, itu termasuk berpengaruh. Yang berdiri di atas mimbar, kadang-kadang seolah-olah tidak ada bisa mampu menggali potensi Al-Quran. Padahal belasarnya satu huruf menjadi satu kata menjadi satu ayat menjadi satu surat menjadi satu kitab, berawal dari satu huruf. Apalagi kenal kita 2, 3, 4, 5 huruf. Mungkin sudah berapa surat yang akan kita bahas. Tapi dalam makom wahyu, mimbar memiliki tata tertib. Kalau belum duduknya Adam, beribadah Muhammad, berkalam Allah, itulah yang dikatakan Tabaraka'ala, menyampaikan amanah Allah. Hakikat siapa yang berdiri di mimbar tersebut? Tingkat khutbah adalah tingkat ilmu syahadah, ibadah zuhur. Bukan 6 rukun solat dalam Islam, tapi tetap 5. Jumat juga zuhur, dia memiliki 4 rakaat. Bukan Jumat menggugurkan zuhur, bukan Jumat mengganti zuhur. Jumat itu nama apa? Bukan nama sebuah solat. Jumat itu adalah nama sebuah hidayah, nama sebuah marwah, yang mana dihisapnya amal baik dan amal buruk umat Muhammad untuk disucikan dan dibersihkan, tapi dalam masa taharuh solat fardu zuhur. Itulah yang zuhur. Para jemaah yang dirahmati Allah, kasihan umat. Marilah sama-sama kita tingkatkan perbedaan-perbedaan yang harus kita paham. Mana kalam dari wilayah atau kodrat daripada tausiah, mana makom daripada ceramah, mana makom satapan rohani, maka mana makom tausiah, dan mana makom khutbah. Itu dibedakan, jangan disamakan. Kasihan umat, kalau kita belum mampu, kita tidak usah mengambil alih. Maaf, kadang-kadang hari Rabu sudah ada utusan dari Bapak si A, Bapak si B, Imam si A, Imam si B menjemput panjar ke masjid. Subhanallah. Kenapa bisa jadi begitu? Apa masalahmu? Kurang besar dunia tempat kamu berdosa, masih kamu tambah ke jalan Allah? Apakah kita sudah siap dengan murkanya Allah? Para hadirin, para hamba Allah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama saling asah, saling asuh, saling mengisi. Agar apa? Dalam rangka yauma wulidtu, menyelamatkan kehidupan umat, dunia umat. Yauma mumitu, kita selamatkan kematian umat. Yauma absawaya, kita selamatkan umat ini bertemu dengan Allah di kala sakaratulnya.
Mari kita berjamaah zahir dan batin. Mari kita belajar menuntut ilmu. Begitu juga kita dalam memimpin solat di masjid. Sudah tahukah tidak apa hubungan rohani kita ke belakang? Apa hubungan batin kita dengan jamaah? Solat itu ibadah, marhalah mukarabah, perbuatan rohani. Jangan kita hanya melihat dari sisi amaliyahnya, berbaris menuntun saf, kita di depan, orang di belakang. Itu bukan jamaah namanya, bukan hukum masjid. Itu hukum syariat dalam tataan daripada nurul Islam, tapi bukan menuju kepada hakikat. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah. Bagi para hamba Allah yang belum memiliki ilmu, inilah yang harus kita himbau. Berhati-hatilah dalam menetapkan pimpinan dirimu. Muslim ini banyak. Ada dinamakan muslim kasab, dia belum tahu apa-apa. Dia belum paham apa-apa, cuma dia patuh. Yang kedua dinamakan dengan muslim mukmin, dia baru belajar, belum tahu apa-apa, dia tetap pergi sholat berjamaah. Yang ketiga muslim yang dikatakan muksinin, dia bisa mengajar orang, tapi dia juga belum bisa mendapatkan apa-apa, masih dalam mujahadah dan berjuang. Di atas itu ada dinamakan muslim muksinin atau dikatakan muslim mutakin. Memang dia rajin dan takwa, tapi dia belum mendapatkan apa-apa, belum bisa bertajali dengan Allah. Anggaplah muslim terakhir muslim arifin, muslim yang arif tetapi dia masih belajar. Inilah yang menjadi tolak pikir dan tolak ukur kita sebagai al-mukharamu awliya wa ulama yang dirahmati Allah. Kalau belum mewalikan Allah, engkau berwaris Adam kepada jasadmu, nur bagi diri. Belum berwaris Muhammad pada zat rohanimu pada diri. Dan belum beramanah Allah pada batin sebagai nyawa. Belum mawujudullah, belum berkalamullah. Berkauniah pun tidak Allah dalam diri. Untuk apa kamu duduk itu? Mimbar. Kasihan umat. Mari kita balik kanan, kita belajar dulu. Kita tetapkan dulu ilmu, kita cari guru, kita minta dibimbing. Untuk dasar apa? Untuk dasar turun untuk menyelamatkan umat. Di dalam Islam berlaku orang sakit ngobat orang, orang susah bantu orang. Dalam Islam berlaku karena ada pertolongan Allah. Jadi jangan tunggu dulu uang banyak, jangan tunggu dulu waktu ada. Bersegeralah mencari mursyid dirimu. Siapapun kamu, kalau hatimu hanya kamu dan Allah yang tahu, manusia dan orang lain hanya bisa melihat wujudnya. Kenapa? Mereka memang tidak punya mampu apa-apa, tapi dia tahu mereka dapat amanah dari Allah. Apa kata Allah kepada orang yang tidak tahu? Waz-zahiru 'alal batinu. Zahir orang itu memperlihatkan yang batinnya. Nah, disinilah kontak batin. Kepada sebodoh-bodohnya orang dalam Islam, dia akan merasakan ini benar atau tidak. Itu adalah senjata pamungkas umat dari Allah. Mudah-mudahan bagi kita menjadi sebuah peringatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan ini, sembari mengingatkan. Kalau ilmu mungkin saya tidak punya apa-apa. Kalau kemampuan saya juga tidak punya apa-apa. Tapi sebagai sesama muslim, saya hanya mengingatkan. Dirikanlah yang hak agar binasa kebatilan itu. Jangan halalkan jalan yang sudah halal, tapi jalankanlah yang sudah halal. Jangan engkau halalkan yang haram demi kepentingan dirimu. Insya Allah apabila kita mengurus umat, maka kita akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan, apabila engkau berikan perhatianmu sesungguh-sungguhnya kepadaku, maka ku perhatikanlah apa yang sedang menjadi perhatian. InsyaAllah, mari kita bertepa selera, saling pandu, saling dukung, saling bina, saling ajak, saling asuh. InsyaAllah barokah dunia akhirat. Untuk itu, mimbar dan wahyu ini saya cukupkan sampai di sini dulu. InsyaAllah bagi para hadirin, para saudaraku, mari kita sama-sama berjuang untuk bisa lebih tawaduk lagi, lebih tawakal lagi kepada Allah. Sehingga besarlah rohani kita, maka besarlah penerimaan ilmu setelah kita mendapatkan marwah diri yang benar dan belajar kepada yang lebih hak. InsyaAllah sesungguhnya kita datang dari Allah, kembali kepada Allah. Yang dikembalikan harus tahu datangnya seperti apa. InsyaAllah mudah-mudahan para jemaah kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan saling berbagi. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.